dipakai. Ya, itu artinya baqa. Tapi intinya itu adalah sifat baqa itu ada pada diri kita ini. Yang ketiga, mukhalafah lil hawadis. Ya, bersalah-salahan Allah Ta'ala dari sekalian yang baharu. Maksud bersalah-salahan ini enggak sama. Kalau kita ini هل أتى على الإنسان حين dan alhamdulillah kita lanjutkan dengan ta'lim subuh. Pada kesempatan ini kita akan bicarakan tentang sifat 20 dibagi menjadi 4 bagian. Sifat 20 ini kita lihat dari 4 bagian. Pertama disebut dengan sifat nafsiyah. Yang kedua disebut dengan sifat salbiyah. Yang ketiga disebut sifat ma'ani. Dan yang keempat disebut dengan sifat ma'nawiyah. Sifat nafsiyah itu artinya sifat yang menunjukkan dirinya Allah. Sebenarnya ini bukan sifat, tetapi ini merupakan ya dirinya Allah, atau disebut dengan wujud. Nah, jadi sifat nafsiyah itu hanya ada satu, yaitu wujud. Kemudian yang kedua sifat salbiyah. Sifat salbiyah itu ada 5: qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyamu ta'ala binafsi, dan wahdaniyat. Itu sifat salbiyah. Kemudian yang ketiga disebut sifat ma'ani. Sifat ma'ani ini ada 7: qadrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, dan kalam. Kemudian yang keempat sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah ini ada 7: qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, dan mutakalimun. Pertama sifat yang disebut dengan sifat nafsiyah. Nah, sifat nafsiyah ini hanya ada satu sifat, yaitu wujud. Wujud itu artinya ada. Maka lawan daripada sifat wujud itu adalah tiada. Maka disebut mustahil Allah Ta'ala itu tiada. Ya. Nah, kenapa? Karena sifat mustahil Allah Ta'ala itu tiada adam. Nah, wajib bersifat wujud. Wujudnya Allah itu ya, ada 4 bagian yang ada pada sifat wujud. Yang pertama ada zat, yang kedua ada sifat, yang ketiga ada asma, dan yang keempat ada af'al. Jadi kalau kita bicara tentang wujud itu mesti ada 4: zat, sifat, asma, dan af'al. Kemudian sifat salbiyah. Sebenarnya salbiyah itu bukan sifat, tetapi lebih kepada khabariyah. Jadi mengkhabarkan. Nah, sifat salbiyah ini ada 5: qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyamu ta'ala binafsi, dan wahdaniyat. Qidam itu artinya terdahulu. Ya, mustahil Allah Ta'ala itu terkemudian. Sifat qidam ini ada pada diri kita. Beberapa waktu yang lalu pernah kita bahas ini ya, mana sifat qidam yang ada di diri kita terdahulu. Nah, gambaran terdahulu itu ya ada pada diri manusia. Ya, kakak lebih dahulu ada pada adik gitu ya. Ayah lebih dahulu ada daripada anak.
Ini sifat dahulu mendahului itu ada pada manusia itu sendiri. Yang kedua baqa. Baqa itu artinya kekal. Mustahil Allah Ta'ala itu lenyap. Apakah ada sifat baqa itu pada diri manusia? Kita lihat, kita perhatikan, ada nggak sifat baqa itu pada kita? Dulu kita belum tahu baca tulis, lalu kemudian kita belajar. Nah, waktu di TK atau di SD, nah baru tahu kita setelah belajar, diajarkan oleh Pak Guru, Ibu Guru, 2 kali 2 4. Itu sudah tahulah kita cara membaca, bagaimana kita membagi, mengali, menambah, mengurang. Itu sudah 60 tahun yang lalu itu. Sampai sekarang masih tahu juga, masih ingat. Nah, sifat baqa itu ada pada diri kita, kekal. Ya, sudah 60 tahun yang lalu masih ingat juga. 2 kali 2 4. Ya, artinya kali, bagi, walaupun ya, yang sering dipakai itu tambah sama kurang, yang baginya jarang-jarang dipakai. Ya, itu artinya baqa. Tapi intinya adalah sifat baqa itu ada pada diri kita ini. Yang ketiga, mukhalafah lil hawadis. Ya, bersalah-salahan Allah Ta'ala dari sekalian yang baharu. Maksud bersalah-salahan ini nggak sama. Kalau kita ini diberi oleh Allah basar, melihat pakai mata. Kalau Allah tak pakai mata. Kita mendengar pakai telinga, Allah mendengar tak pakai telinga. Ini yang bersalah-salahan. Kita hidup pakai nyawa, Allah hidup tak pakai nyawa. Ya, kita adanya, ada permulaan, ada akhir. Dulu kita nggak ada, lalu kemudian kita ada, lahir kita. Nah, sekian puluh tahun hidup di atas dunia ini hilang dari peredaran, nggak ada lagi. Nah, itu namanya ada awal, ada akhir. Allah tiada awal, tidak akhir. Jadi bicara tentang adanya Allah, ya, tidak boleh kita katakan Allah itu menjadikan dirinya sendiri atau dia terjadi dengan sendirinya. Ya. Jadi tidak bisa dikatakan Allah menjadikan dirinya sendiri. Jadi adanya Allah tidak ada awal dan tidak ada akhir. Maka kalau dikatakan Allah menjadikan dirinya sendiri, itu berarti sebelum dia menjadikan dirinya dia belum ada dia. Ada awal itu artinya. Atau dia terjadi, kalau dia menjadikan dirinya sendiri, dia sebelum dia menjadikan dia nggak ada. Satu. Yang kedua, berarti ada yang menjadikan, ada yang dijadikan. Jadi yang Tuhan itu yang mana ini? Yang menjadikan apa yang dijadikan? Makanya tidak bisa dikatakan Allah itu menjadikan dirinya sendiri, gitu ya. Nah, yang kedua, tidak boleh dikatakan Allah itu terjadi dengan sendirinya. Kalau dia terjadi dengan sendirinya, sebelum terjadi dia nggak ada. Adanya setelah dia terjadi. Nah, berarti ada awal, ada akhir juga. Maka tidak bisa dikatakan Allah itu menjadikan dirinya sendiri atau terjadi dengan sendirinya. Jadi apa yang bisa kita katakan terhadap adanya Allah? Allah itu awal tiada permulaan, akhir tiada kesudahan. Paling sebatas itu yang bisa kita katakan. Allah itu awal tiada permulaan, akhir tiada kesudahan. Nah, kalau kita ada permulaan, ada kesudahan. Nah, itu tubuh yang kasar ini ada permulaan, nanti ada kesudahannya. Beda dengan ruh kita. Kalau ruh kita ini ada permulaan tapi tiada kesudahan, maka disebut ruh kita ini ya muhdas qadim, ya makhluk yang dikekalkan oleh Allah. Sebenarnya ruh kita itu tidak bersifat kekal, tetapi dikekalkan oleh Allah, karena Allah tidak berkehendak untuk melenyapkan. Jadi ada beberapa makhluk yang memang dikekalkan, antara lain ruh kita manusia ini satu, kemudian surga, neraka, ya, kemudian aras, kursi, ya, itu makhluk, itu tapi Allah tidak berkehendak untuk melenyapkannya, maka disebut muhdas qadim. Ya, beda. Qiyamu binafsih, berdiri dengan sendirinya. Kita juga ada sifat qiyamu ta'ala binafsih ini. Artinya Allah itu berdiri dengan sendirinya, maksudnya Allah
tidak ditopang oleh kekuatan lain. Allah berkuasa tanpa ada yang memberi kuasa. Ya, Allah berkuasa tidak perlu ada yang mendukungnya. Beda dengan kita manusia. Seorang gubernur dia berkuasa karena diberi kuasa oleh rakyat, dipilih sama rakyat. Presiden berkuasa karena diberi kuasa oleh rakyat. Kalau nggak dikasih kuasa sama rakyat, ya nggak kepilih, ya nggak jadi dia. Ada. Makanya sebenarnya pejabat-pejabat itu berhutang budi sama rakyat ini. Ya. Karena rakyat ini yang mengangkat dia jadi pejabat. Ya, kalau nggak dia pilih sama rakyat kan nggak jadi dia. Nah, tapi kalau Allah Ta'ala tidak ada yang milih, nggak. Ya. Ada atau tidak makhluk ini Allah tetap berkuasa. Ya. Maka Allah Ta'ala itu berdiri dengan sendirinya. Wadaniyat ini artinya esa. Nah, maka nanti sampai pada tahapan keesaan Allah yang harus kita yakini itu pada 4. Esa zat, esa sifat, esa asma, esa af'al. Nah, bagaimana dengan esa zat, sifat, asma dan af'al ini nanti insya Allah pada kesempatan lain kita kaji lebih jauh. Gitu ya. Nah, jadi belum sempurna ya keyakinan kita terhadap keesaan Allah kalau kita belum memahami keesaan yang 4 ini. Ya, esa zat, esa sifat, esa asma dan esa af'alnya. Nah, itu yang nama sifat salbiyah. Jadi sifat salbiyah ini ada 5: qidam, baqa, mukhallafah lil hawadis, qiyam ta'ala bin nafsi dan wahdaniyat. Kemudian yang ketiga sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu adalah sifat yang maujud pada zihin dan maujud pada kharij. Artinya ada pada pikiran dan ada pada kenyataan. Umpamanya satu ya, yang sifat ma'ani kodrat, kan ada 7 kan sifat ma'ani ini: kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Kodrat itu artinya kuasa. Mustahil Allah Ta'ala itu lemah. Apakah sifat kodrat itu ada pada kita, disifatkan Allah ke diri kita apa tidak? Nah, kita rasakan sendiri. Kita kuasa melangkahkan kaki, kita kuasa mengangkat tangan, kita kuasa mengangkat sesuatu barang. Nah, kekuatan yang ada pada kita itu sebenarnya bukan kekuatan kita, tetapi kekuatan yang dipancarkan oleh Allah ke dalam diri kita, atau yang disebut dengan ya sifat kodrat yang dipinjamkan. Nah, ini pinjaman, bukan milik. Ya dah. Cuman kadang-kadang kita ini diberi pinjam serasa-rasa memiliki, ya dah. Akhirnya nggak lepas-lepas, ya dah. Nah, ini kodrat. Iradat itu kehendak. Apakah kita punya kehendak? Kita rasakan sendiri. Nggak usah kita tanya sama orang lain, baca diri sendiri ini. Ada keinginan apa kita? Ya. Ternyata banyak keinginan kita. Ya. Kepingin punya rumah, kepingin punya mobil, kepingin banyak duitnya, banyak keinginan-keinginan. Mungkin juga ada yang kepingin nikah lagi, gitu. Nah, ini keinginan-keinginan itu ada saja, gitu. Nah, itu keinginan itu pancaran daripada iradatnya Allah. Nah, jadi nggak bisa kita dikatakan itu milik kita, gitu. Cuman kadang-kadang kita ini, ya itu tadi saya bilang, diberi pinjaman serasa-rasa memiliki. Ya, seperti dulu pernah saya sampaikan, ya, ketika memahami ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sebelum kaum itu merubah nasib mereka sendiri. Apa iya? Artinya kalau kaum enggak merubahnya, Allah tak mau merubah. Jadi kalau begitu Allah itu tidak fa'alul lima yurid. Sedangkan Allah itu fa'alul lima yurid, berbuat sekehendaknya. Enggak mau merubah kaum itu, kalau Allah mau merubah ya tetap berubah, gitu. Jadi jangan dipahami ayat itu ya seolah-olah manusia ini lebih berkuasa daripada Tuhan, gitu. Jadi kita sudah dicuci otak kita, ya, supaya kita ya menyimpang akidah kita. Jadi
Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sebelum kaum merubah nasib mereka sendiri. Menurut saya itu terjemahan nggak benar, gitu. Nah, jadi di sana bukan nasib, ketetapan. Allah tidak akan merubah ketetapannya pada satu kaum meskipun kaum itu berusaha merubahnya. Jadi kalau Allah sudah tetapkan sesuatu pada seseorang, walau bagaimanapun kita berusaha merubahnya, enggak bakal berubah. So, Allah itu enggak cucu cabut, enggak. Ya, enggak, katanya. Satu. Yang kedua, ada orang yang komplain. Tapi ada Buya katanya. Ada seseorang, dia tuh miskin betul. Tanah saja numpang tanah orang, rumahnya dinding geribit. Tapi kemudian dia berusaha keras, tak kenal hujan, tak kenal panas, ya, tak kenal siang malam, begitu berusaha. Kalau petani misalnya, ya berangkat pagi pulang sudah sore begitu. Walaupun hujan panas tetap dia kerja. Kalau dia dagang juga begitu, sehingga akhirnya berhasil. Ya, dia banyak duit sehingga akhirnya bisa beli rumah, bisa beli mobil. Jadi kalau dia nggak berusaha kan nggak berubah nasibnya. Nah sekarang coba tengok, coba kita perhatikan, orang itu mau berusaha atas gerak siapa? Allah. Gerak dia sendiri bukan, itu ya satu. Yang kedua, orang itu mau berusaha, bisa berusaha karena dia sehat. Yang ngasih sehat siapa? Allah. Orang itu bisa bekerja karena kuat. Kalau dia lumpuh kan nggak bisa kerja dia. Ada kekuatan pada dirinya. Yang memberi kekuatan pada dirinya siapa? Allah juga. Jadi Allah gerakkan hatinya mau bekerja, Allah kasih dia kekuatan. Nah, sehingga dia bisa untuk berbuat. Yang punya dia sendiri siapa? Mana? Nggak ada. Nah, satu. Apakah bisa berubah nasibnya? Saya pikir tidak. Jangan kita melihat nasib seseorang itu pada saat terjadi sekarang, Pak. Itu kata kita nasibnya sekarang, tapi nasibnya berikutnya kan kita nggak tahu. Jadi yang dilihat itu bukan nasibnya pada saat terjadi, tapi ketetapan Allah. Allah sudah menetapkan bahwa si A itu umur sekian dalam kondisi miskin harta. Lalu kemudian Allah gerakkan hatinya untuk bekerja, Allah beri kesehatan, Allah beri kekuatan, Allah turunkan rahmat sehingga ketetapannya pada tahun sekian dia menjadi orang kaya. Jadi bukan merubah nasib, menjalani ketetapan. Jadi nggak ada nasib yang berubah, nggak ada. Menjalani ketetapan. Sebab belum kita lahir ke dunia ini, itu skenario-nya sudah selesai, Pak. Nah, nggak berubah lagi, nggak ada yang ditip ya, nggak. Nah, jadi skenario-nya sudah ada. Kapan kita mati, di mana kita mati, bagaimana keberuntungan kita di dunia, apa yang akan kita lakukan, itu sudah. Termasuk Bapak duduk di sana sudah ada ketetapannya. Iya. Pada pagi Rebu tanggal sekian tahun sekian Bapak mau duduk di Masjid Al-Yakin, nyender di dinding. Iya kan? Makanya walaupun diajak ke sini juga nggak mau, dia udah ketetapannya begitu. Enggak, bukan nembak, bukan. Nggak apa-apa. Jadi artinya kita ini ngejalani ketetapan. Maka saya katakan yang pemahamannya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, itu artinya Allah tidak akan merubah ketetapannya pada satu kaum meskipun kaum itu berusaha merubahnya. Jadi bagaimanapun kita berusaha merubah nggak bakal berubah kalau Allah sudah tetapkan. Karena nggak ada yang bisa mengalahi Tuhan. Kemudian ilmu itu artinya tahu, ya. Apakah kita ini punya ilmu? Kata kita iya, Oh saya tahu loh, di sana itu pengajiannya pagi hari Rebu. Ya pertama itu kan pengetahuan. Saya tahu itu api itu panas. Saya tahu air itu membasahi. Itu pengetahuan kita. Tapi kita tahunya dari mana? Allah yang ngasih tahu. Waktu belum dikasih tahu sama Allah kan nggak ada tahu kita. Coba tes jabang bayi yang baru lahir itu. Apakah api itu panas? Nggak bisa ngejawab, dia nggak tahu. Tadi hehehe aja dia.
Jadi artinya taunya kita karena diberitahu sama Allah. Kalau begitu sebenarnya yang berilmu siapa? Allah. Maka jangan sombong kita mentang-mentang sekolah tinggi merasa ilmu banyak, itu ya nggak ada. Maka ini yang perlu saya jelaskan juga. Ya, ada sebahagian orang ya anti tasawuf sampai-sampai Imam Syafi'i dibawa-bawa gitu. Imam Syafi'i itu anti tasawuf katanya. Saya pernah dengar itu ceramahnya seperti itu. Nah, dia pernah Imam Syafi'i pernah mengatakan katanya, kalau orang belajar tasawuf di waktu pagi, maka sore dia bodoh. Kalau orang belajar tasawuf selama 40 hari, maka dia tidak akan kembali normal lagi. Nah, ini senjata orang-orang yang tidak senang dengan tasawuf. Seolah-olah Imam Syafi'i itu anti tasawuf, padahal bukan. Imam Syafi'i itu orang sufi kok. Coba perhatikan istinbat hukum yang dibuat Imam Syafi'i itu yang mendekati tasawuf itu justru Imam Syafi'i dengan metode ihtiyat. Nah, dengan metode ihtiyatnya yang lain nggak pakai, Imam Syafi'i pakai. Misalnya begini, awla mastumun nisa, bersentuhan laki perempuan batal apa tidak? Sehingga terjadilah 3 pendapat. Ya, kalau menurut Imam Malik, bersentuhan laki perempuan yang ajnabi itu membatalkan apabila ada sir, nyentuh tapi ada gairah gitu. Itu baru batal. Kalau hanya bersentuhan saja enggak, kata Imam Malik. Tapi dalam pendapat Imam Abu Hanifah itu, walaupun ada sir enggak batal. Yang membatal kalau sudah bersetubuh itu baru batal. Kalau kata Syafi'i ya, bersentuhan itu ada sir tak ada sir tetap batal. Kalau bersentuhan tanpa alasan, tanpa dialas begitu. Bersentuhan kulit sama kulit yang laki perempuan ajnabi itu membatalkan. Kenapa beliau kuat dengan pendapat ini? Ihtiyat. Ini yang nama ihtiyat. Andaikan di akhirat nanti Allah berkehendak, yang dikehendaki Allah awla mastumun nisa itu bersentuhan kulit laki perempuan yang ada gairah, yang ada sir, itu yang membatalkan. Imam Syafi'i lepas. Kenapa? Karena tidak pernah menyentuh itu. Jangankan bergairah, nyentuh saja sudah enggak kata. Tapi kalau kita ambil pendapat misalnya yang bersentuh, yang batal itu kalau sudah bersetubuh itu yang membatalkan. Andaikan Allah ya, yang dikehendaki oleh Allah bersentuhan itu asal nyentuh saja itu sudah batal. Nah, yang mengikuti pendapat bersetubuh itu udah kena itu. Ya. Begitu juga yang ada sir udah kena. Nah, tapi kalau kita ambil pendapat bahwa bersentuhan saja itu sudah membatalkan, ada sir tak ada sir, artinya kan kita tidak pernah menggunakan itu, menyentuh itu. Artinya kita aman, selamat. Nah, ini ketetapan hukum yang menggunakan tasawuf menurut saya. Jadi yang disebut oleh Imam Syafi'i itu, kalau orang belajar tasawuf di waktu pagi, di sore hari dia bodoh, maksudnya bukan idiot, Pak. Bukan nggak ngerti, bukan. Artinya nggak merasa tahu. Karena yang tahu itu Allah. Gitu. Kita belajar tasawuf, yang tahu itu Allah. Kita nggak tahu, kan bodoh. Gitu. Nah, kita belajar tasawuf misalnya, gitu ya. Lalu kemudian kita tahu yang kuasa itu Allah, bukan kita. Kita menjadi lemah. Jadi bukan dalam pengertian negatif, tapi dalam pengertian positif. Artinya setelah kita belajar, maka tahulah kita yang kuasa itu Allah, bukan kita. Yang berilmu itu Allah, bukan kita. Maka disebutlah bodoh. Makanya semakin bodoh semakin bagus sebenarnya. Ya, kalau dalam pandangan tasawuf, semakin kita merasa berilmu, semakin bodoh. Ya, karena dia nggak tahu yang berilmu itu siapa. Ya, yang betul Allah bukan kita. Jadi positif, gitu ya. Jadi jangan dipahami bahwa tasawuf Imam Syafi'i itu anti tasawuf, bukan. Malah dia justru seorang sufi. Itu satu. Yang kedua, ada pendapat kalau belajar tasawuf selama 40 hari dia tidak akan kembali normal. Tapi normal di sini bukan dalam pengertian negatif. Ini Pak, yang normal kalau sudah dibatasi dinding nggak kelihatan lagi kan? Ini yang normal.
Kalau orang-orang yang belajar tasawuf yang Allah bukakan ya dinding gaibnya atau di semua kasapa, jangankan di sebalik dinding, sebalik pulau bisa tahu dia. Itu kan tidak normal namanya itu. Artinya melebihi dari batas normal. Jadi jangan dipahami tidak normal itu jadi stres loh, itu bukan. Ya, nah, itu yang normal. Yang normal itu kalau sudah dibatasi oleh sesuatu, udah dibalik dinding sudah nggak kelihatan lagi. Ya. Tetapi orang-orang tasawuf yang memang Allah bukakan kasabnya, ya, Allah bukakan dinding gaibnya, jangankan sebalik dinding, sebalik pulau bisa ketahuan. Kata. Sekarang dibuktikan Pak, ilmu seperti itu. Pernah Pak ngobrol sama kawan kita di Mekah? Ada Pak Suladia? Ada. Bisa kan? Bisa. Pakai apa? Pakai HP. Ya. Pakai HP. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa kabar? Sehat? Nah, lalu ada Pak Bud nanya, siapa Bu ya? Pak Suryadi. Nah, berubah Pak Suryadi itu. Apa berubahnya? Sudah jadi segi 4 kecil. Nah, Allah. Siapa? Pak Suryadi. Nah, Suryadi. Udah berubah Suryadinya itu. Jadi artinya bikinan manusia saja bisa seperti apalagi Allah begitu. Nah, jadi artinya jangan dipahami bahwa kalau belajar tasawuf itu akan menjadi tidak normal, bukan negatif, tetapi di luar batas normal. Kalau normal saya nggak tahu apa isi hati Pak Suryadi itu, nggak tahu saya, itu normal. Tapi bagi mereka yang dibukakan Allah dinding gaibnya, dia ngedengar apa kata Pak Suryadi itu. Benar juga ya, kata Pak Suryadi dalam hatinya itu ya. Nah, tapi kan dia nggak bersuara. Jadi itu artinya di luar batas normal. Jadi jangan dipahami kalau Imam Syafi'i itu orang anti tasawuf, justru dia seorang sufi. Nah, begitu juga hayat. Hayat itu hidup. Ada nggak sifat hayat pada kita? Nyatanya ada. Dulu kita kecil, menjadi besar, menjadi dewasa, menjadi tua. Gitu. Ya, dulu kita ya ngangkat barang, ya kuat. Ya, sekarang sudah nggak kuat lagi. Jangankan angkat barang, duduk aja sudah ngunjur-ngunjur kena semurat. Dulu masih kuat dulu, ya. Jadi artinya ada perubahan-perubahan buktinya. Sama mendengar. Apakah kita punya sama? Ada. Basar, apakah ada basar sama kita? Ada. Kalam, apakah kita bisa ngomong? Ada. Semuanya itu pancaran daripada sifat Allah. Jadi tidak usah kita bertanya sama orang lain apa Allah itu hidup apa enggak ya. Nah, tanya aja sendiri-sendiri, dirimu hidup apa enggak gitu. Itu jadi sifat ani itu yang sifat yang melekat pada zat. Kalau sifat salbiyah tadi dia khabariyah, dia tidak ada pada zat, tetapi dia mengkhabarkan saja bahwa Allah itu qidam, artinya mustahil dia terdahulu gitu ya. Kayak ini meja ini baru ini. Ya, mana bentuk baru itu nggak ada, hanya kabar saja gitu ya. Makanya yang barunya kelihatan ada meja, tapi barunya nggak kelihatan, nggak berbentuk. Itu makanya sifat salbiyah. Yang terakhir sifat ma'nawiyah. Nah, kalau sifat ma'nawiyah itu sifat yang tersembunyi di dalam. Yang keluar sifat ma'ani, kodrat. Nah, kelihatan betul bisa ngangkat barang. Nah, kan kodrat kelihatan. Tapi kalau ma'nawiyah enggak. Dia tersembunyi di dalam. Qadirun, membuat adanya kodrat. Ya, muridun, membuat adanya iradat. Alimun, membuat adanya ilmu. Jadi dia nyawanya sifat ma'ani. Ya, jadi sifat ma'nawiyah itu dapat dikatakan nyawanya sifat ma'ani. Ada kodrat karena ada qadirun. Ada sama karena ada si sami'un. Ada basar karena ada basirun. Nah, yang di luar ini bisa saja Allah cabut seketika. Basar sudah nggak ada, ya, nggak lihat, buta. Ada. Apakah basirunnya diambil juga? Nyatanya enggak. Ya, kadang-kadang dia tidak melihat, dalam artian basarnya diambil oleh Allah. Tapi basirunnya ada. Contoh begini, nggak usah jadi orang buta lah, nanti nggak bisa ngelihat pula nanti. Coba kita butakan sementara aja, pejamin mata, bisa ngelihat nggak? Nggak bisa, tidak kelihatan. Kenapa? Karena mata terpejam. Tapi coba lihat rumahnya, bisa kelihatannya? Bisa. Nah, itu yang namanya basirun.
maka baik-baiklah sama si Basirun itu. Nah, jadi begitu juga misalnya sama itu bisa saja dicabut oleh Allah dari kita lah. Tapi kalau Allah kan tetap baqo sifatnya, terus menerus dia bersifat sama. Tapi kalau kita, ada orang yang masih muda sudah nggak mendengar lagi, sudah nggak terang lagi, gitu ya. Nah, jadi samanya, apakah sami'unnya juga dicabut? Nyatanya tidak, masih ada. Contohnya begini, kalau saya katakan satu, kedengaran oleh Bapak Ibu nggak? Kedengaran, ya dah. Nah sekarang saya diam, sama-sama diam. Coba seolah-olah mendengar saya ngomong satu tadi, bisa nggak? Bisa. Namanya bahasa kitanya terngiang-ngiang. Nah, si Anu itu sudah nggak ada, tapi terngiang-ngiang, dia ngomongnya begini dulu. Nah terngiang-ngiangnya itu yang mendengar, tapi bukan dengan telinganya. Nah, itu yang namanya sami'un. Maka di mana ada sama, di situ ada sami'un. Di mana ada basar, di situ ada basirun. Nah, begitu juga kalam. Kalam artinya bicara. Yang membuat kita bicara si mutakallimun. Nah, makanya saya katakan mulut itu nggak bisa ngomong. Ini, ya secara hakikat ini nggak bisa ngomong. Ini speaker. Nah, kayak itu tuh, nah speaker tuh. Orang yang nggak paham, speaker itulah yang ngomong. Padahal itu hanya penyampai suara. Jadi mulut kita ini sebenarnya penyampai suara. Yang ngomong bukan mulut. Kalau mulut kita bisa ngomong, mestinya mayat masih bisa ngomong. Kenapa? Mulutnya masih ada. Tapi kenyataannya mulut mayat sudah nggak bisa ngomong lagi. Itu membuktikan sebenarnya yang ngomong bukan mulutnya, ruhnya itu. Kata, ruh itu hidup dengan hayatnya Allah. Kalau dia nggak hidup nggak bisa ngomong dia. Nah kalau begitu yang menggerakkan orang bisa berbuat itu hanya Allah. Ini sifat ma'ani. Nah sekarang kita lihat ya, sifat ma'nawiyah tadi adalah sifat yang tersembunyi. Jadi ada 4 Bapak Ibu ya. Ada sifat nafsiyah. Berapa sifat nafsiyah? 1 wujud, artinya ada, gitu ya. Yang kedua sifat salbiyah, yang ketiga sifat ma'ani, yang keempat sifat ma'nawiyah. Nah, coba kita lihat ini apa hubungannya dengan diri kita. Ya. Sifat yang pertama sifat wujud. Sifat wujud itu dia terhimpun di dalam kalimah la. Pada kalimah la ilaha illallah. Jadi sifat wujud terhimpun pada kalimah la. Satu. Lalu kemudian sifat salbiyah. Sifat salbiyah itu terhimpun dalam kalimah ilaha. Ya. Qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyam ta'ala binafsi dan wahdaniyat. Nah, jadi sifat salbiyah ya menghimpun ya 5 sifat ini. Terhimpun ya dia di dalam kalimat ilaha. Kemudian sifat ma'ani ada 7, qudrat, iradat, ilmu, hayat sama basur kalam. Ya, terhimpunlah dia di dalam kalimat illah. Sedangkan sifat ma'nawiyah terhimpun di dalam kalimat lafaz jalalah Allah. Nah, jadi makanya sifat 20 itu sebenarnya menggambarkan kalimat la ilaha illallah. Satu, yang kedua, kita kaitkan dengan diri kita. Apa hubungannya dengan diri kita? Kalimah apa sifat wujud atau sifat nafsiyah artinya diri. Jadi bahasa kitanya zat ya pada Allah, pengertiannya dirinya Allah. Ya, jangan dipahami zat itu kayak zat gula, zat garam, bukan. Zat dalam bahasa tauhid tapi pengertiannya dirinya Allah itu sendiri. Yang dirinya Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Ya. Nah, jadi kalau sifat wujud itu ada pada kita, kita tahu kita ini ada kalau tubuhnya kelihatan, Pak. Ada Pak Haji Suliadi apa enggak? Ada. Kenapa kita katakan ada? Tubuhnya ada. Nah, jadi kalimah la yang menghimpun sifat wujud tadi, nisbahnya ke diri kita adalah tubuh kita ya. Nah, jadi kalau kita katakan la, itu berarti menidakkan tubuh ini. Satu. Yang kedua, sifat salbiyah terhimpun di dalam kalimah ilaha. Ya. Sifat salbiyah ini ya
Dia tidak nampak pada kharij, artinya tidak bisa dilihat seperti apa bentuknya qidam, kan enggak. Dia sifatnya khabariyah saja. Dia hanya bisa diyakini dengan hati. Yakin kita kalau Allah itu sifatnya qidam, terdahulu dari makhluk. Sebelum ada makhluk Allah sudah ada duluan. Ini kan terdahulu, ya kan? Nah, jadi khabariyah sifatnya. Karena dia diyakini dengan hati, maka sifat salbiyah yang terhimpun dalam kalimat ilah menunjukkan hati pada kita. Kedua, yang ketiga sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu ada 7. Ya, 7 sifat ma'ani. Qadrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, dan kalam. Tetapi 6 sifat dari sifat ma'ani itu sangat tergantung kepada hayat. Ada hayat, maka timbullah qadrat, timbul iradat, timbullah sama, timbullah basar, timbullah ilmu, timbullah kalam. Jadi 6 sifat itu tergantung kepada hayat. Hayat pada kita nyawa namanya. Maka kalimah illah menunjukkan nyawa pada kita. Nah, yang terakhir sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah itu sifat yang tersembunyi. Dia menghidupkan sifat ma'ani. Kata. Jadi yang ada pada kita rahasia namanya. Jadi sifat yang tersembunyi itu adalah sifat ma'nawiyah. Nah, nisbahnya kepada diri kita itu adalah rahasia pada kita. Jadi sifat 20 yang terhimpun dalam kalimah la ilaha illallah itu mengisyarat kepada diri kita sendiri. La menunjukkan tubuh pada kita, ilaha menunjukkan hati pada kita, ilah menunjukkan nyawa pada kita, sedangkan Allah menunjukkan rahasia pada kita. Jadi kalau kita katakan zikir la ilaha illallah, menafikan diri kita sendiri sebenarnya. Jadi kita ngebaca diri sendiri, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Mana yang Tuhan? Yang Tuhan itu punya sifat 7, ya, qadrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam. Nah, sifat 7 itu ada pada diri kita. Berarti sifat 7 yang ada pada diri kita inilah yang kita tiadakan. Nah, jadi kalau kita katakan la ilaha illallah, tak ada Tuhan selain Allah, artinya apa? Sifat 7 yang ada pada kita itu sebenarnya enggak ada. Ya, tidak kuasa, kita tidak kuasa, yang kuasa Allah. La qadirun, la muridun, la alimun, la hayyun, la sami'un, la basirun, la mutakallimun illallah. Jadi kalau kita zikir la ilaha illallah, artinya meniadakan keakuan diri kita, tapi kita isbatkan hanya kepada Allah semata. Makanya kata Nabi, kalau ingin perbaru iman, banyak-banyak sebut la ilaha illallah. Semakin banyak kita sebut la ilaha illallah, semakin terasa, semakin paham. Akhirnya kita mengakui betul bahwa kita ini lemah, yang kuat itu Allah. Ngakui betul kita ini, kalau kita ini bodoh, yang pintar itu Allah, gitu. Nah, barulah kita masuk kepada iman di dalam hati kita tadi. Jadi bukan iman hanya di kepala, gitu ya. Ya, jadi itu Bapak Ibu. Jadi kalimat la ilaha illallah menghimpun sifat 20. Ya, sedangkan sifat 20 ini ada pada kalimat la ilallah menunjukkan kepada diri kita sendiri. Jadi la ilallah itu menunjukkan diri kita. La menunjukkan apa tadi? Tubuh pada kita. Ilaha menunjukkan hati pada kita. Ilah menunjukkan nyawa pada kita. Allah menunjukkan rahasia pada kita. Maka saya bilang diri kita 4 lapis. Ada tubuh, ada hati, ada nyawa, ada rahasia diri, gitu. Dan itu yang harus kita pahami betul, gitu. Nah, kalau kita sudah paham, nggak ada kita merasa kita yang paling pintar, kita yang berilmu, orang lain bodoh semua, enggak. Merasa kita nggak punya, merasa kita nggak tahu, gitu. Yang tahu itu Allah, gitu. Merasa kita nggak melihat, yang melihat itu Allah. Nah, jadi sehingga masuklah kita kepada keyakinan yang benar tadi. Mudah-mudahan Allah beri petunjuk pada kita. Amin. Allahumma amin. Baik Bapak Ibu, ya saya kira karena waktu yang sudah agak siang, saya cukupkan demikian materinya. Ya, sementara saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau tanya silakan. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam. Datang ke masjid pagi-pagi, melewati jalan rel kereta. Ditanya teman, siapa guru yang kurang gaji? Saya jawab guru yang resmi. Pertanyaannya satu ya, Pak. Di waktu kita tidur, kita mimpi duduk beranjing. Katanya speaker itu adalah mulut kita, tapi kita nggak bisa, seolah-olah kita ini tersiksa. Bagaimana itu Ustaz jawabannya? Atas jawabannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pernah mimpi? Pernah mimpi? Iya. Umpamanya begini, Bapak itu mimpi dikejar harimau, lari kencang. Ya, sudah itu ketemu sungai. Ya. Berenanglah Bapak, berbasah-basahlah bajunya. Untung harimau itu lihat aja dari pinggir, dia nggak ikut berenang. Akhirnya Bapak sampailah ke seberang. Begitu sampai di seberang, Bapak lagi terengah-engah, basah-basah. Begitu lagi terengah-engah, bangun Bapak, rupanya mimpi. Nah, coba direnung, benar nggak Bapak tadi lari-lari dikejar harimau? Ya. Benar. Benar kan, benar tadi, ya kan? Dirasa betul Bapak lari-lari tadi kan? Ya, ya. Benar nggak Bapak tadi berenang? Benar. Benar nggak basah-basah kainnya tadi? Tidak. Benar kan, Mas? Benar, air terus nggak basah. Oh iya. Dalam mimpi nih. Nah, setelah Bapak sampai seberang, Bapak bangun. Lihat kompor enggak? Enggak kan? Enggak basah kasurnya. Nah, pertanyaan itu yang lari-lari tadi siapa itu? Nah, gitu. Jadi yang tidur cangkangnya. Ya. Jadi yang lari-lari tadi itulah diri Bapak, gambaran diri Bapak sebenarnya. Cuman ya dia belum keluar, dia masih sayang sama tubuh Bapak. Balik lagi dia. Ya. Kalau dia langsung pergi aja, nah tinggallah tubuh tadi. Tergeletak aja di situ. Jadi diri Bapak yang sebenarnya bukan yang kelihatan ini, Pak. Ini cangkangnya, sangkarnya. Ya, yang diri Bapak yang sebenarnya ya ruh Bapak itulah. Walaupun Bapak tidur itu ternganga itu terasa mimpi tadi ya itulah gambarannya gitu. Ya, kenapa? Karena tubuh yang kasar ini merupakan cangkangnya. Ya, tetapi walaupun dia sarang, walaupun dia baju, nggak boleh kita abaikan. Kenapa? Ya ini pakaian kita di dunia. Ya kalau nggak pakai pakaian tubuh ini nggak kelihatan, Bapak nggak bisa datang ke masjid ini. Ya, walaupun datang kami nggak ngelihat, jadi hantu jadinya. Jadi itu Pak ya. Jadi artinya yang terlihat zahir itulah tubuh. Tubuh itu adalah wujud majazi, bukan wujud hakiki. Bapak pernah ngaca nggak ya? Ngaca gini, cermin? Oh pernah. Pernah. Ya. Yang Bapak pandang ketika ngaca itu apanya? Kacanya yang dipandang. Yang dilihat? Tubuh kita. Bukan. Bayangan. Nah, bayangan tubuh Bapak. Yang di dalam cermin itu bukan tubuh Bapak, bayangan. Buktinya bayangan, coba pencet-pencet yang ada cermin itu. Ya, nggak kesakitan nggak, malah pecah kacanya itu. Ya. Nah, jadi artinya yang di dalam cermin itu adalah bayangan dari tubuh kita, bayangan wajah kita, kan begitu. Tapi meskipun kita melihat bayangan, serasa-rasa melihat yang aslinya. Ya, makanya kata Allah itu, ya apa namanya? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man arafa rabbahu kalla lisanuhu. Nggak bisa bicara lagi kalau sudah kenal. Melihat sifat Allah serasa-rasa melihat zatnya. Ya, sifatnya itu bukan zat, tetapi serasa-rasa melihat zat. Contohnya lagi, Bapak beli garam. Yang Bapak inginkan dari garam itu apa? Asin. Jadi membeli garam seolah-olah beli asin sebenarnya. Bapak nggak butuh garam, yang Bapak butuhkan kan asin. Tetapi asin itu nggak bisa, nggak ada jualan Pak, kalau nggak dibeli garamnya. Jadi membeli garam sebenarnya membeli asin. Melihat sifat seolah-olah melihat zat, tapi sifat bukan zat. Ya, yang meliputi alam bukan matahari, tapi sinar matahari. Jadi yang meliputi alam kan bukan matahari, matahari kan cuma satu di sana aja. Jadi yang meliputi alam itu sinar matahari. Cuman sinar matahari tidak terpisah dengan mataharinya,
Ya banyak istilah begini. Ya, kapas itu warnanya apa? Putih. Putih itu kapas apa bukan? Putih itu kapas apa bukan, Pak? Bukan, itu warna. Putih kan warna. Tetapi warna putih tidak dapat dipisahkan dari kapasnya. Tapi jelas kapas bukan putih, putih bukan kapas. Nah, jadi begitu kita melihat kapas, kita melihat putih, ya tak? Begitu kita melihat putih, nah itu kapas. Ya, tapi bukan setiap putih itu kapas. Pici Pak Suryadi putih juga, tapi bukan kapas. Itu Pak ya. Nah, jadi yang tengah-tengah tadi itu ruhnya. Ya, silakan kalau ada yang lain. Langsung ke Pak Suryadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi di zaman modern ini bersama teknologi kadang-kadang mendukung, tetapi ada saja yang negatif terhadap yang ada di negeri. Mungkin yang berpendapat berbicara mengenai tasawuf itu kita akan bodoh kalau belajar tasawuf. Itu dilihat dari negatif thinkingnya. Apanya? Jadi yang saya tanya bagaimana caranya supaya kita ini ada positive thinking terhadap media. Yang kedua, saya pernah juga melihat di media itu bahwasanya karomah itu tidak masuk akal. Setiap karomah tidak masuk akal. Jadi masuk dengan tidak masuk akal di sini itu gimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan apa? Berapa macam? Dua. Pertama apa? Bagaimana menyikapi yang karena kita negatif terhadap isi media. Kemudian Media, mas media. ya media termasuk medsos. Yang kedua, di situ pernah juga yang ahli filsafat menyatakan karomah itu tidak masuk akal. Kalau yang masuk akal tidak bukan karomah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu media sosial itu kan bebas nilai, Pak. Jadi kita yang memberi nilai, mau Bapak masukkan bagus, nanti keluarnya bagus. Pak. Jadi dia bebas nilai. Ya, jadi apa saja yang masuk mass media kan bisa mencaci maki orang bisa, tapi Bapak berdakwah nyuruh orang berbuat baik juga bisa. Tinggal kita menyikapi saja. Nah, cuman kita mau berbuat baik apa mau berbuat jahat gitu saja. Karena kita orang beriman, fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, gitu ya. Kalau sekecil apapun perbuatan baik yang kita lakukan pasti ada balasnya. Sekecil apapun perbuatan jahat kita lakukan juga pasti ada balasnya. Jadi kita punya pedoman, ya. Ada pedoman kita dari iman kita sendiri. Kita bercerita pada orang tentang sesuatu yang baik, orang bisa mengerti, insya Allah itu ada balas baik buat kita. Kita mencaci maki orang di mass media, orang tersakiti karena perbuatan kita, omongan kita, pasti juga ada balasan pada kita. Istilah orang jejak digital itu susah mau dibuang, Pak. Ya, jadi artinya tinggal kita berhati-hati saja, itu satu. Yang kedua, bagaimana kita menyikapi, ya kira-kira yang benar ambil, yang nggak benar jangan. Yang kira-kira ya tidak semua yang di mass media itu ya bagus, banyak juga yang tidak bagusnya. Nah, kita pilihlah mana yang bagus diambil, yang tidak bagus jangan diambil, kan begitu. Nah, cuman kalau memang nggak kuat, nggak bisa memilah, ya jangan pakai HP, Pak. Tinggalkan aja. Itu aman itu. Ya. Tapi apakah tidak pakai HP, tidak pakai mass media itu kita nggak bisa berbuat jahat? Banyak kesempatan berbuat jahat juga, gitu. Lagi ngobrol sama kawan, nggak direkam, nggak, tapi mencaci maki orang, ya berdosa juga, Pak. Ya, jadi tergantung bagaimana kita menyikapi saja, gitu. Nggak bisa kita hambat itu, Pak. Itu teknologi yang ditemukan oleh manusia. Allah juga yang ngasih itu, membuktikan. Jadi mass media itu kalau menurut saya itu pembuktian akan kebenaran Allah. Dulu kita ya ngelihat orang gila itu kita jijik.
Yang masa ya ketawa-ketawa di pinggir jalan begitu. Ya, ngobrol-ngobrol sendiri di pinggir jalan. Orang-orang gila. Sekarang banyak Pak ketawa-ketawa sendiri di pinggir jalan. Iya. Tapi pakai HP gitu. Nah, itu pembuktian. Ternyata orang gila itu karena ada yang didengarnya. Kita aja yang nggak kedengar. Dia ngedengar, dia ngajak nyanyi, dia ngajak orkes gitu apa. Nah, akhirnya dia nyanyi sendiri. Lalu dia diajak oleh orang ngobrol, lah dia jawab sendiri. Kita yang nggak ngerti, orang gila kata kita. Tapi sebenarnya dia ngejawab, dia ngobrol sama orang lain yang dia dengar. Ya dah. Cuman kita nggak mengetahui, nggak tahu, nggak ngelihat, kata kita orang gila. Nah itu pembuktian sekarang nih. Ternyata benar, bisa orang mendengar dari jarak jauh. Ada suara tanpa ada orang kelihatan di depan dia. Ya dah. Nah ini pembuktian. Jadi buktinya bahwa Allah itu berkuasa. Lihat ada HP. Nah banyak sebenarnya bukti-bukti itu. Dulu ada orang tua, orang sufi itu berkata, nanti di akhir zaman kotak segi 4 itu bisa ngomong katanya. Kata masa iya kotak ini bisa ngomong? Nyatanya benar Pak. TV kan segi 4 juga. Ngomong dia. Nanti apa dikerjakan orang di luar sana kelihatan dari dalam kamar kita. Pakai TV disiarkan di situ kan itu kelihatan kan. Nah begitu juga lebih dari itu Allah melihat perbuatan kita sekarang ini dengan waktu yang sama Allah melihat juga perbuatan orang di Amerika sana itu. Nah buktinya mana? Ya kita bisa ngelihat di TV mah. Perbuatan manusia aja bisa kita lihat gitu ya. Yang ditayangkan di Amerika bisa kita lihat di kamar kita di Indonesia. Itu perbuatan manusia, apalagi Allah begitu. Jadi semua teknologi itu ditampilkan oleh Allah untuk membuktikan kebenaran Allah. Nah, itu mass media itu. Jadi apa yang ditampilkan ini sebenarnya untuk membuktikan kebenaran. Coba manusia aja yang kadang nggak percaya juga sama Tuhan gitu. Sudah begitu banyak bukti-bukti yang ditampilkan oleh Allah, tapi masih juga nggak percaya sama Allah. Ya, mulai dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita alami, itu pembuktian semua itu. Ada HP, ada TV, ada lain sebagainya lah. Ya, itu sebagai pembuktian semua. Makanya kata Allah, fabi ai ala'i rabbikuma tukadziban. Yang mana lagi yang kalian dustakan itu? Sudah sedemikian banyak contoh dan buktinya masih juga nggak percaya gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, karamah itu nggak masuk akal. Benar Pak. Ya, kalau masuk akal bisa diakal-akali, bukan karamah namanya itu. Ada. Nah, itu bisa saja itu ada rekayasa. Kayak apa namanya sulap. Nah, itu kan rekayasa. Nah, itu bisa diakalin. Itu bukan karamah. Kelihatan begitu pas dia masuk, gitu, lalu dipotong pakai pedang itu. Keluar nggak apa-apa, ya bukan dipotong Pak. Kalau kena dia potong benar itu. Begitu dia masuk nyumput di sebelah itu. Lalu kemudian ditautkan itu yang dipotong itu ya memang nggak kena orangnya itu. Itu diakal-akalin itu. Nah, kalau karamah nggak bisa diakal-akalin ya. Jadi nggak masuk akal itu kenapa? Karena kalau masuk akal banyak orang yang bikin karamah Pak. Nah, kalau masuk akal artinya bisa diakalin, tapi enggak. Ya, karamah itu adalah satu kemuliaan, kelebihan yang ditunjukkan oleh Allah lewat hambanya. Ya, yang kita enggak tahu. Banyak tuh karamah-karamah. Kalau kepada Rasul namanya mukjizat. Ya, kalau kepada kita yang awam ini karamah, ya kepada yang biasa. Tapi kalau kepada Rasul mukjizat namanya itu. Banyak contoh-contoh yang seperti itu yang kita nggak bisa diakal-akalin, nggak bisa. Apa yang dikehendaki Allah itu yang terjadi. Saya kira itu. Mungkin masih ada yang lain. Cukup. Baik Bapak Ibu, kita akhiri dengan doa dan kafarat majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani wardudhu ilayya inda hajati wa la tansani ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هل أتى على الإنسان حين